Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, kawan-kawan. Selamat siang, Mas Ari. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang nilai-nilai berakhlak di institusi yang sudah kita buat tugas sebelumnya. Jadi, kali ini kita akan mulai dengan presentasi dari tiap kita untuk mempresentasikan institusi yang sudah kita buat di tugas individu sebelumnya. Jadi kita harus sampai mendapatkan kesimpulan institusi mana yang sudah menerapkan nilai berakhlak dengan baik dibanding yang lain. Baik, kita akan mulai saja tanpa berlama-lama kepada Mbak Mira Rosalina untuk mempresentasikan nilai berakhlaknya. Silakan, Mbak. Di sini saya akan menyampaikan tentang nilai berakhlak pemerintah Kota Bandung. Kenapa mengambil pemerintah Kota Bandung? Karena banyak sekali prestasi dari pemerintah Kota Bandung. Kurang lebih sekitar 290 lebih penghargaan yang dimiliki. Boleh lanjut? Nah, di sini berorientasi pelayanan, Kota Bandung ini memperoleh penghargaan pelayanan publik prima dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang terhubung dalam Bandung Smart City. Boleh lanjut? Ini beberapa contoh aplikasinya. Aplikasi Sipakku, itu untuk administrasi kependudukan. Aplikasi Sadayana, boleh lanjut? Kemudian selanjutnya aplikasi gawat darurat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adanya tanda tangan fakta integritas. Boleh lanjut? Next. Kompeten. Boleh? Next. Ini memiliki program pengembangan SDM, kemudian penghargaan juga kepada SDM ASN pemerintah Kota Bandung. Boleh? Next. Kemudian next. Ada pelatihan kerja juga. Kemudian harmonis, boleh? Next. Di sini Bandung disebut kota anti sara, ya. Kemudian di sini mendapatkan peringkat anugerah Parahita Eka Praya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Boleh next? Ya, loyal. Boleh next? Ya, ini loyal, SDM-nya loyal ya. Next. Adaptif, ini ada Bandung Smart City. Next. Oh iya, Bandung Smart City ini dia peringkat 28 dari dunia ya untuk Bandung ini. Next. Dan kolaborasi dengan berbagai startup dan sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Mira. Kita akan lanjut dengan berakhlak dari Mbak Aslihatul. Silakan Mbak Aslihatul. Sudah selesai presentasinya. Halo, silakan Mbak Aslihatul. Apakah suara saya terdengar? Sepertinya suara saya tadi tidak terdengar. Terdengar. Ya, terdengar Mas Ari. Kita akan lanjutkan selanjutnya dengan instansi berakhlak dari Mbak Aslihatul. Silakan Mbak Asli. Ya, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan ya berakhlak. Nah, saya mengangkat next Mas Ari terkait dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sudahkah menerapkan? Yang pertama berorientasi pelayanan. Di situ saya ambil salah satu contohnya ya, bahwa DIY itu termasuk yang tanggap terhadap COVID-19. Selanjutnya, yang kedua, akuntabel. Jadi Pemda Jogja itu juga malah mendapatkan penganugerahan akuntabilitas kerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi 2021. Jadi menurut saya Pemda Jogja berhasil menerapkan akuntabel. Selanjutnya, Mas Ari. Nah, nilai yang ketiga adalah kompeten. Bahwa Sri Sultan menurut saya Pemda itu berhasil untuk kemudian menjadi Pemda yang kompeten karena mendapatkan penghargaan The Order of the Rising Sun dari Kaisar Jepang. Jadi beliaunya juga melaksanakan
terus belajar ya kan, terus meningkatkan kinerja dari pegawainya sehingga berhasil mendapatkan penghargaan dari Kaisar Jepang. Next, Mas Ari. Selanjutnya nilai yang harmonis. Kemarin sebenarnya ada indikatornya ya, yang dikatakan harmonis itu ada 3, keberagaman ya kan. Salah satunya adalah keberagaman. Di Jogja sendiri itu banyak suku, hampir Jogja itu termasuk mini Indonesia. Nah, di situ saya melihat bahwa Pemda Jogja juga mampu menerapkan poin harmonis. Selanjutnya, loyal. Di sini Pemda setia kepada NKRI karena memegang teguh Pancasila dan 4 konsensus yang ada di Indonesia. Next, Mas Ari. Selanjutnya adaptif, di mana Pemda juga bekerja sama ya terhadap perubahan-perubahan, termasuk adanya transformasi digitalisasi agar adanya koperasi modern di DIY dan juga di Vagana lolos. Ya, selanjutnya kolaborasi. Jadi Pemda di situ berkolaborasi untuk pelayanan dengan akselerasi pembayaran non tunai melalui QRIS. Nah, sekian Mas Ari, terima kasih. Tur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Asli. Baik, kita akan berlanjut ke analisis implementasi berakhlak oleh Mbak Nofriska. Silakan Mbak Nofriska. Teman-teman, ini saya mau analisis implementasi nilai berakhlak di Kota Jakarta ya, Pemprov DKI, di mana ada tagline Jakarta Smart City. Yang pertama itu terkait dengan nilai berorientasi pelayanan. Nah, sebelumnya ada konsep Jakarta Smart City yang teman-teman mungkin bisa lihat di website. Nah, orientasi pelayanan ini kan ada 3 kode perilaku gitu ya. Nah, saya melihat untuk mencerminkan kode perilaku ini ada aplikasi Jaki. Nah, aplikasi Jaki ini aplikasi untuk pendatang maupun penduduk Jakarta untuk mengakses apa yang terjadi di Jakarta. Salah satunya itu ada tentang pendaftaran vaksin COVID-19 ya. Di sini saya pikir dengan adanya ini Jakarta melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian next untuk akuntabel, kata kuncinya jujur, integritas gitu ya. Nah, dengan adanya laporan yang terbit di Sakip gitu ya, laporan keuangan, kinerja dari Jakarta itu mencerminkan nilai akuntabel. Selanjutnya itu nilai kompeten, di mana ini nilai dasarnya adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kompetensi, selalu belajar dan kualitas nih. Nah, saya melihat ternyata Jakarta ini akan meluncurkan corporate university. Kemudian ada Jak Sekolahmu gitu ya untuk membantu orang lain belajar. Next, di harmonis. Nah, pada intinya harmonis itu kan untuk lingkungan kerja yang kondusif, menghargai perbedaan, dan suka menolong orang lain. Nah, untuk ini saya mengambil action yang dilakukan adalah perlindungan lingkungan kerja terkait pelecehan seksual. Nah, ternyata Pemprov DKI sudah mengarah kepada kondisi tersebut. Kemudian ada pembinaan keagamaan, di mana harmonisasi suku itu menjadi penting. Selanjutnya, loyal. Di sini adalah terkait dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian menjaga rahasia jabatan, nama baik ASN. Saya melihat di sini upacara bendera sebagai bentuk kita menghormati Pancasila, 4 konsensus. Kemudian seleksi untuk penerimaan pegawai di Jakarta itu dilakukan melalui rekrutmen yang terbuka. Saya pikir di sini mencerminkan nilai loyal ya, kaderisasinya. Nah, untuk nilai adaptif itu dilihat dari bagaimana kita menyesuaikan diri ya, perubahan. Di sini Jakarta sangat menyesuaikan. Sebagai ibu kota, dia punya aplikasi dan website yang user friendly sehingga orang dapat dengan gampang untuk menelusuri Jakarta gitu ya. Dan ada bus listrik, di mana krisis global saat ini kan sangat penting ya, sehingga bus listrik ini sebagai upaya untuk mengurangi hal tersebut. Dan nilai terakhir adalah kolaboratif, kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah ya, reduce cost. Saya pikir dengan adanya shuttle bus menuju Jakarta International Stadium sebagai event yang sangat besar gitu ya, kemudian ada Formula E berkolaborasi dengan banyak pihak untuk membentuk nilai tambah bagi Jakarta dan Indonesia. Sekian presentasi saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nofriska. Baik, kita akan lanjut ke berakhlaknya institusi dari Mbak Dewanti Risa Utami. Silakan Mbak Dewanti. Presentasikan yang saya ambil adalah penerapan praktik berakhlak di pemerintah Kabupaten Banyumas. Kebetulan saya tinggal di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
Langsung aja Mas, next. Berorientasi pelayanan, di mana dalam hal ini Banyumas sudah sangat memberikan pelayanan yang terbaik. Itu terdapat salah satu mall pelayanan publik yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa instansi yang saling terintegrasi dan jadi memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian akuntabel, lanjut Mas. Di sini Banyumas meraih top akuntabilitas kinerja Pemkab Banyumas terbaik di Jateng. Hal ini terlihat dari laporan kinerja yang terlapor di BPS dan rapi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas itu sudah mengindahkan prinsip-prinsip clean government and good governance. Kemudian next, kompeten, di mana dalam hal ini Kabupaten Banyumas selalu meningkatkan kompetensinya dengan sering mengadakan pengembangan kompetensi terhadap ASN di Banyumas, baik itu melalui metode e-learning ataupun metode secara luring. Begitu juga untuk perangkat-perangkat desa di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian next, harmonis. Di sini yang saya ambil adalah menghargai dan bersikap adil terhadap latar belakang setiap orang. Jadi dalam hal ini untuk pegawai-pegawai yang ada di Kabupaten Banyumas itu diseleksi dengan sistem pelaksanaan pemilihan PNS ini ya. Kemudian ada kegiatan rotasi pejabat Pemkab yang dipilih sesuai dengan aturan dan etika birokrasi dan bebas dari money politik. Kemudian loyal, di mana hal ini Kabupaten Banyumas memegang teguh ideologi Pancasila, UU, dan pemerintahan dengan rutin melaksanakan kegiatan Bulan Pancasila, yang mana di dalam hal ini sering mengadakan sarana politik kebangsaan. Kemudian next, adaptif. Pemerintah Kabupaten Banyumas cepat dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Salah satunya adalah di Dinduk Capil, yang mana biasanya kita kalau untuk mengurus KK, KTP, KIA, atau surat yang lain-lainnya yang harus ribet dengan fotokopi, ini bisa dilaksanakan dengan online saja, dan ke Dinduk Capil hanya pengurusan bukti fisiknya saja, dan itu sangat memudahkan. Selain itu, Banyumas juga sudah menerapkan Banyumas Smart City, yang mana dalam hal ini terdapat website dari Kabupaten Banyumas yang sudah terintegrasi dengan beberapa instansi-instansi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang disediakan. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, di mana dalam hal ini Kabupaten Banyumas terbuka dalam melakukan kerjasama secara bersinergi. Salah satunya adalah kerjasama dengan Kabupaten Cilacap dalam menangani COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewanti. Baik, yang terakhir dari saya mengambil berakhlak ini Kadip Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, di mana saat itu ditegaskan oleh Pak Hendro Triprasetyo bahwa Kadip Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim di keimigrasiannya dilarang untuk menerima gratifikasi karena sedang dekat momen Lebaran. Jadi yang diterapkan dalam berakhlaknya adalah stabilitas. Tapi selain itu, setelah saya telusuri lebih lanjut, instansi tersebut juga memang sudah menerapkan nilai-nilai selain akuntabilitas saja, termasuk berorientasi pada pelayanan, di mana keimigrasian sudah benar-benar menerapkan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Selain itu juga keimigrasian kompeten, di mana selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Lalu harmonis, menghargai setiap orang, selalu dilayani
entah dari berbagai latar belakang apapun itu, dan juga loyal tentu saja, karena kita sebagai ASN harus selalu menjunjung tinggi dan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, keimigrasian juga sudah adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan, apalagi menghadapi pandemi ini. Yang terakhir, kolaboratif, karena institusinya juga sudah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan berkolaborasi agar tujuan-tujuan dari institusi tercapai. Baik, itu terima kasih dari saya. Kita akan lanjut. Nah, kan kita sudah presentasikan nih, Mbak-mbak sekalian, 5 buah institusi. Kita akan langsung saja ya, kita pilih dulu mana institusi terbaik menurut kita masing-masing. Silahkan di chat Zoom saja, Mbak. Baik, Mas. Ya, oke. Jadi kalau dari chatnya saya rangkumkan, Bandung dipilih oleh 3 orang, Banyumas oleh 1 orang, dan DKI oleh 1 orang. Nah, jadi kalau itu ada 3 orang yang menganggap Bandung ini paling bagus. Oke, berarti kita bagi 2 saja, ada tim Bandung dan tim bukan Bandung ya. Mbak gimana? Agar kita bisa lanjut diskusi. Setuju kan? Boleh, Mas. Boleh Mas, boleh. Oke, saya bukakan dulu yang saya mulai saja dengan pertanyaan saya. Boleh, silakan, Mas. Oke. Bandung sini kan sudah menerapkan core berakhlak ya, menurut Mbaknya nih. Nah, Iya. Bagaimana sih sikap dari pemimpin Bandung itu dengan core berakhlak ini? Baik, jadi di sini untuk pimpinan Bandung itu sebelumnya pernah diampu oleh Bapak Ridwan Kamil ya. Kemudian yang selanjutnya oleh Mang Odet, dan yang selanjutnya sekarang oleh PLT-nya itu Pak Yana. Nah, bagaimana mereka mendukung? Mereka memberikan prestasi penghargaan kepada ASN yang melaksanakan core berakhlak terbaik. Seperti itu, dengan diberikan penghargaan dan juga pelatihan. Dan mereka juga semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk warganya. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya ya. Oke, baik. Selanjutnya dari yang lain silakan. Ya, mungkin dari saya ya, karena saya tidak memilih Bandung. Untuk kegiatan atau aksi terkait dengan harmonis nih, saya masih belum dapat nih Mbak Mira dan teman-teman tim Bandung. Boleh dijelasin nggak action nyata? Karena kalau kita lihat tuh, kalau katanya si pemerintah itu kan masih ucapan nih, aksi nyatanya tuh mungkin seperti apa ya? Boleh dilihat yang harmonis? Boleh, silakan. Harmonis. Ini salah satunya Bandung disebut kota anti sara karena tidak pernah ada konflik beragama. Kemudian Bandung juga ada yang namanya aplikasi, di mana aplikasi itu untuk pengaduan-pengaduan terkait kekerasan, terkait perlindungan wanita dan perlindungan anak. Seperti itu. Bandung ini kan juga ada isu-isunya gitu kan. Salah satunya mungkin juga isu supporter sepak bola yang sering melakukan kegaduhan ya. Nah, bagaimana menurut Mbak nih, kalau dari sisi Bandungnya sendiri, apakah berakhlak itu sudah menyentuh sampai ke akar rumputnya? Ya, untuk supporter sepak bola sendiri sebetulnya bisa dibilang dari pemerintah Kota Bandung sendiri itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjaga ketertiban dalam setiap pelaksanaan sepak bola. Akan tetapi tetap aja selalu ada oknum mungkin ya, oknum yang ingin merusak pelaksanaan hal tersebut seperti itu.
provokatornya ya. Seperti itu sih. Kalau dari Pemkot Bandungnya sudah sangat berusaha sebaik mungkin. Seperti itu. Baik, sepertinya saya juga jadi suka Bandung nih, gitu. Ternyata Bandungnya pun keren ya, gitu ya. Punya pengaduan juga untuk perempuan dan anak-anak. Mungkin bisa disimpulkan saja. Baik, saya mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa instansi yang memiliki nilai berakhlak. Kita setuju dan sepakat bahwa pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu instansi yang telah menerapkan nilai berakhlak dengan baik, karena di setiap nilai-nilai tersebut sudah terlaksana dengan baik gitu. Apakah ada yang keberatan dengan kesimpulan saya? Saya setuju. Setuju semuanya? Setuju kan ya? Setuju. Kawan, atas diskusinya kita tutup ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya harap semoga diskusi hari ini bermanfaat.